الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id Masjid Al Ihsan PTM VJS Greenview yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan dengan berbagai kenikmatannya, terutama nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita diberi kesempatan waktu untuk hadir di rumah Allah yang khidmat ini untuk menjalankan sebagai penyempurnaan ibadah selama Ramadan 1442 Hijriah, yakni sholat Idul Fitri yang dilanjutkan dengan khutbah sholat Idul Fitri. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya,
hingga kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah menjalankan perintah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita di antara orang yang akan mendapatkan syafaatul utmah di yaumil akhir. Amin ya mujibas sa'ilin. Tanpa terasa kita telah menyelesaikan ibadah siam dan qiyam kita selama bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah dengan baik, dan insya Allah seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, sehingga kita dapat dipertemukan kembali kepada Ramadan tahun selanjutnya atau tahun berikutnya. Amin ya mujib. Ibadah puasa identik dengan melatih diri untuk bersikap jujur. Puasa bukanlah ibadah raga saja, melainkan ibadah hati. Hanya mukmin yang berpuasa, dan Allah sajalah yang tahu bahwa dirinya sedang berpuasa. Kejujuran adalah tanda bukti seseorang. Orang mukmin pasti berpuasa dan pasti jujur. Bila tidak, berarti keimanannya sedang terserang penyakit kemunafikan. Jemaah Masjid Al-Ihsan yang berbahagia, sebelum sholat Idul Fitri dimulai, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Pertama, laporan penerimaan zakat, infak, dan sedekah di Masjid Al-Ihsan PTM PJS dari jamaah yang diantaranya adalah seluruh warga muslim di ketiga komplek, Villa Jakastia, Pondok Timur Mas, dan Greenview, serta wilayah di sekitar masjid. Penerimaan zakat fitri, zakat mal, infak, dan sedekah tahun 2021. Untuk zakat fitri kami telah menerima dalam bentuk beras sebanyak 831 kg dan uang sebesar Rp49.678.000. Zakat mal sebesar Rp91.009.100. Infak sebesar Rp42.812. Sedekah sebesar Rp1.300.000. Sehingga total penerimaan dalam bentuk rupiah sebesar Rp184.799.100. Penyaluran zakat infak dan sedekah telah kami salurkan kepada yang berhak menerimanya atau mustahiknya. Zakat fitri disalurkan kepada para imam, takmir Masjid Al-Ihsan, dan beberapa masjid di sekitar kami, di sekitar wilayah Al-Ihsan, serta pekerja di ketiga komplek di Pondok Timur Mas, Villa Jakastia, dan Greenview, serta para ustadz yang aktif di masjid sekitar, serta yayasan-yayasan di berbagai wilayah sekitar komplek, Yayasan Yatim Duafa, dan lain sebagainya. Kemudian zakat mal yang penerimaan di tahun lalu telah kami salurkan. Di antaranya 85% zakat mal dipergunakan untuk pengembangan sarana pendidikan Yayasan Al-Ihsan dan pemberian beasiswa anak yatim piatu. 15% digunakan untuk santunan para mustahik. Kemudian maklumat berikutnya adalah yang akan menjadi khatib dan imam pada sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijrah itu ada Ustadz kita, murabbi kita, Ustadz Adi Hidayat LCMA, dan imam sholat Idul Fitri adalah Ustadz Nurholis Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita semua. Kami atas nama DKM Al-Ihsan menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga muslim di lingkungan warga kompleks sekitar masjid, yaitu Pondok Timur Mas, Villa Jakastia, dan Greenview, seluruh panitia Ramadan Masjid Al-Ihsan, dan tamu undangan, wabil khusus Pak Zulkifli Hasan beserta tim yang secara istiqomah beriktikaf 10 hari full selama akhir Ramadan di masjid kita ini. Dan 2 tahun yang lalu beliau pun juga demikian. Karena tahun lalu adalah pandemi Covid, beliau tidak menyempatkan untuk beriktikaf di sini, Pak Zul.
Terima kasih. Dan lebih khusus kepada guru kita, murabbi kita, Ustadz Adi Hidayat LCMA yang sebagai Dewan Pakar DKM dan mengarah kami selama ini, selama beroperasionalnya Masjid Al-Ihsan ini. Jazakumullah khairan katsiran. Dan yang terakhir adalah dihimbau kepada seluruh jamaah sholat Idul Fitri ini agar selalu disiplin protokol kesehatan COVID-19, yaitu mengukur suhu tubuh, memakai masker secara sempurna, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer yang disediakan panitia, dan suhu tubuh yang direkomendasikan di bawah 37,5 derajat Celcius. Dan bagi jamaah yang kurang sehat agar bisa menghubungi panitia kami yang untuk dipengecekan secara detail oleh petugas kami yang ada. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Marilah kita persiapkan diri untuk tenang dan khusyuk sehingga dapat melaksanakan sholat Idul Fitri ini serta mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh murabi kami, Ustadz Adi Hidayat LCMA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk dipersilakan Ustadz Nurholis Al-Hafiz untuk bisa mengimami sholat Idul Fitri kita. Bagi jamaah minta untuk disesuaikan safnya, diluruskan dan disempurnakan. Baik, terima kasih. صووا صفكم فلتسود الصفوف من تمام الصلاة. صلوا سنة العيد الفطر جامعة رحمكم الله. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم
المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نصلي ونسلم حبيبي المصطفى نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين الوفاة. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tampilkan syukur itu dengan memperbanyak takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyambut tibanya 1 Syawal tahun 1442 Hijrah yang kita namakan dengan Idul Fitr. Kembali kita menikmati jamuan dan kembali kepada fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap manusia untuk menampilkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat 3 klasifikasi takbir, yang dengan 3 inilah kemudian kita dinilai sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan penghambaan inilah kita diminta oleh Allah, dituntut bahkan diwajibkan untuk menampilkan nilai penghambaan dalam bentuk pengabdian terbaik pada kehidupan dunia untuk mencari bekal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir yang pertama tidak dilakukan dalam syariat takbir kecuali menunjuk pada aspek penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah ritual. Karena itulah ibadah pokok yang kita tunaikan dalam setiap hari, 5 waktu 17 rakaat, kita mulai dengan takbir. Nabi menyampaikan, maka mengangkat tangannya, rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi fayaqulu Allahu Akbar. Saat ia mulai menunaikan ibadah, puncak pokok ibadah yang disebut dengan salat itu, maka mengangkat tangannya. Ada yang mengangkat dengan sejajar bahunya, mengangkat dengan sejajar telinganya. Namun 2 cara mengangkat ini dimulai dengan 1 kalimat yang sama, Allahu Akbar Allahu Akbar. Takbir yang kita ungkapkan dalam membuka salat itu adalah komitmen penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah puncak kekhusyuan kita, gambaran kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengikrarkan dalam setiap hari, pergantian waktu di tiap hari, 5 waktu, subuhkah, zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah, di setiap waktu kita mengatakan, aku menghamba kepadamu ya Allah yang maha besar. Dan dengan kebesaran itu kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan kebesaran itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hamba mohon ampun banyak salahnya, Rabbighfirli. Ya Allah, berikan hamba rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu, warhamni. Ya Allah, lindungi hamba dalam setiap kehidupan dari orang-orang yang jahil, dari pengaruh-pengaruh buruk, dari kemaksiatan, wajburni. Ya Allah, angkat derajat hamba ya Allah dalam setiap kehidupan. Kalau di jabatan tempatkan yang paling baik, kalau dalam bisnis sukseskan dengan kebaikan, kalau dalam ilmu tingkatkan dengan ilmu yang bermanfaat. Warfa'ni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, bahkan wa'fu anni. Semua itu kita buka dengan kalimat Allahu Akbar. Maka tidak mungkin ampunan didapatkan kalau kita tidak mentakbirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang merasa besar dalam kehidupannya, besar dengan kedudukan, sombong dengan harta benda, sombong dengan pengetahuan, maka orang-orang ini berpotensi tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala jika dia tidak komitmen dengan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit mendapat rahmat kalau dia merasa besar, sulit mendapat kemudahan dalam hidup kalau dia merasa besar, dan puncaknya sulit mendapatkan kasih Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia merasa besar. Bukankah iblis terusir dari rahmat Allah ketika dia merasa besar? Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-12, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting,
Bukan sholatnya yang penting. Kata Allah, aku tak butuh dengan sholat kalian, aku tak butuh dengan sujud kalian, kalian yang butuh dengan sholat itu. Karena sholat menjadi perantara untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Qala ada khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Tidak layak level yang tinggi untuk hormat kepada yang rendah. Maka disebutkan di Quran surah kedua peristiwa ini di ayat ke-34 dengan kalimat yang sangat jelas dan tegas. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar. Ketika kami perintahkan kepada malaikat dan kalangan jin yang pada itu hadir untuk hormat kepada Adam dengan perintahku, kata Allah, maka semua hormat kecuali iblis. Dia enggan untuk hormat, wastakbar, karena merasa besar. Jadi cukuplah iblis saja yang sombong, cukup iblis saja yang merasa besar. Karena itu Allah haramkan kesombongan, Allah haramkan kebesaran pada setiap anak cucu Adam, agar tidak senasib dengan iblis yang lebih dahulu mendapatkan celaan dan kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah disebut dengan rajim. Rajim, rahim. Allah punya sifat rahim, iblis punya sifat rajim. Kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka orang-orang yang merasa besar dalam kehidupannya, pada hakikatnya dia masuk dalam golongan rajim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jenis yang kedua hadirin, tidak disebutkan takbir di dalam narasi syariah. Bila tadi dalam Al-Quran, sekarang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali menunjuk pada keikhlasan perjuangan yang diniatkan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 123, dikuatkan di hadis Muslim nomor hadis 1904, an Abi Musa al-Ash'ari, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari, menyampaikan berita ketika Nabi SAW ditanya tentang pejuang yang sejati, pahlawan yang sejati. Apa jawab Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang dalam hidupnya, siapa yang berusaha berjuang dalam aktivitasnya untuk menegakkan kalimat Allah yang tertinggi dalam jiwanya, maksudnya diniatkan perjuangannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dinilai sebagai perjuangan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi sabilillah. Sabilillah, segala aktivitas yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demi itulah kemudian para sahabat ketika berjuang dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, mereka mencoba mengatur dirinya, mengondisikan jiwanya agar meniatkan seluruh perjuangannya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam konteks perjuangan membela negeri, membebaskan kezaliman, ketertindasan, tapi perbedaan orang beriman, imannya menjadikan bimbingan perjuangannya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dengan sunnah inilah negara kesatuan Republik Indonesia terlahir. Bukankah Bung Tomo di Surabaya meneriakkan Allahu Akbar? Bukankah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari membuat resolusi jihad dengan kalimat Allahu Akbar? Bukankah Kiai Haji Nur Ali membimbing kita di Bekasi dengan kalimat Allahu Akbar? Bukankah Kiai Haji Zainal Mustafa membimbing umat di Tasik berjihad demi NKRI mengatakan Allahu Akbar? Dan dengan kalimat inilah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilukiskan, dituliskan, ditetapkan sebagai panduan roh bangsa kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah ada keinginan luhur untuk merdeka. Dari dulu sudah ada keinginan luhur untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan. Tapi rahmat Allah dengan kasihnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah, atas berkat rahmat, Rahman berkat, Rahim rahmat, Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Kuasa Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar dituangkan dalam undang-undang kita, sehingga negara menjadikan itu sebagai penghargaan yang besar.
masuk dalam rumusan 5 sila utama disebut dengan Pancasila. Sila pertama, qul huwallahu ahad, dalam tafsiran kita umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Diperjelas di dalam Undang-Undang pasal 29 ayat 1, negara menghargai perjuangan ini. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat yang kedua memberikan jaminan kita untuk mengimplementasikan Allahu Akbar dalam konteks yang pertama tadi. Syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bukankah sholat dibuka dengan Allahu Akbar? Itu ibadah dan dijamin oleh negara. Alhamdulillah, Allah anugerahkan negeri kita tercinta ini. Maka kurang syukur kalau ada orang yang tidak berkeinginan untuk bisa memajukan negeri ini. Umat Islam harus jadi orang yang pertama mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai yang manfaat. Apapun profesinya, Anda boleh duduk sebagai penjabat, diplomat, birokrat, di militer, di kepolisian, sebagai rakyat, apapun itu. Syukuri nikmat ini karena Indonesia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Isi dengan kebaikan, isi dengan kedisiplinan, makmurkan negeri kita dan buktikan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, penyatuan antara ibadah dengan perjuangan itu disatukan dalam satu ibadah saja. Setiap tahun datangnya yang diberikan terbuka luas, baik yang ada harta, baik yang cukup harta, baik yang kedudukan tinggi secara sosial ataupun biasa, baik yang besar, kecil, tua ataupun muda. Maka dihadirkanlah satu ibadah khusus setahun sekali datangnya, karena dia menggabungkan dua jenis takbir, ibadah dan perjuangan. Maka bulannya dijadikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, berlangsung selama 1 bulan 29 atau 30 hari. Karena itulah di dalamnya kita meningkatkan takbir ibadah. Datanglah Ramadan, bukankah saat Ramadan meningkat sholat kita? Bukan hanya fardunya malamnya kita bangun untuk menunaikan qiyam, kita menangis dalam tahajud, kita katakan dalam pembuka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang 11 rakaatkah? Yang 23 rakaatkah? Yang lebih daripada itukah? Ibadah meningkat saat Ramadan. Bukankah saat Ramadan kita berjuang setidaknya melawan musuh yang paling utama dalam diri kita, nafsu kita, sebagai bagian yang dikerjakan oleh setan untuk menggoda kita? Bukankah kita berjuang untuk menaklukkan nafsu kita? Nafsu berlebihan terhadap syahwat perut, mengumpulkan yang berlebihan. Terkadang setiap hari kita mengonsumsi sesuatu yang bahkan tidak kita butuhkan. Hanya mengoleksi makanan dengan menunya, hanya mengoleksi pakaian dengan tampilan yang kita lihat bagus modelnya. Buka lemari pakaian Anda, berapa banyak pakaian yang sesungguhnya tidak Anda butuhkan. Cek fasilitas kehidupan kita, berapa banyak sesungguhnya yang hanya memenuhi syahwat kita. Cek dalam kehidupan, betapa banyak kriminalitas terjadi karena sesungguhnya ketidakmampuan menaklukkan syahwat kita. Syahwat faraj, fahsya, syahwat perut dan akal mungkar. Bukankah kita berjuang untuk menaklukkan itu selama 1 bulan penuh? Maka wajar ketika selesai itu dikerjakan, tuntas siam Ramadan dilakukan, maka turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 185 untuk memadukan perjuangan ibadah takbir dengan perjuangan melawan nafsu. Maka disatukanlah kalimat itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata. Dan dengan puasa itu ketika engkau sempurnakan tuntas dengan segala perjuangan dan ibadahmu, walitukabbirullah, supaya ketika selesai itu engkau merasakan nikmatnya ibadah saat Ramadan. Engkau rasakan nikmatnya berjuang saat Ramadan. Dan ketika itulah muncul takbir yang ketiga, disebut dengan takbir syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memadukan perjuangan dan ibadah, maka takbirnya lebih banyak dari yang kedua tadi. Maka kita katakan Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Itulah esensi takbir. Tapi bukan takbir biasa, kata Allah. Tidak semua yang di Ramadan akan merasakan nikmat takbir ini. Tidak semua. Itu kembali ke fitrah masing-masing. Boleh jadi ada yang kurang semangat, hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada yang getarannya dalam jiwa begitu kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sejak tuntas puasa dia kerjakan. Apa yang terjadi? Karena takbir yang berkualitas itu, kata Allah,
yang menjadi nilai keberhasilan, parameter kesuksesan puasa Ramadannya, ayatnya belum selesai. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ala ma hadakum. Atas hidayah yang Allah berikan selama Ramadan. Jadi orang-orang yang merasakan nikmatnya takbir, nikmat di lisannya, nikmat pada getaran jiwanya, kata Allah adalah nikmat takbir yang keluar dari hati orang-orang yang merasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang itu? Hadirin, menutup khutbah ini, kalimat ahda itu kata kerja, sehingga menuntut pembuktian dari pekerjaan kita. Sifatnya disebut dengan hudan. Kalimat hudan tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada dua hal yang penting. Pertama, menunjuk pada orang-orang yang berusaha meningkatkan ibadah ritualnya kepada Allah. Hablum minallah. Disebutkan isyarat ini di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran jangan diragukan isinya. Anda ragu tidak akan mendapat manfaatnya. Hudan, di dalamnya ada hudan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman kebaikan untuk kehidupan kita. Lil muttaqin, diberikan pada orang-orang takwa. Perhatikan, bukankah kita puasa untuk mendapatkan derajat takwa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan syiyam Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian ibadah puasa itu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah katakan ada hudan, bisa diraih dengan lewat puasa untuk menjadi orang takwa. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna, kembali ke Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang mendapatkan hudan, yang kemudian puncaknya dia bertakbir karena gembira dengan hudan itu, bisa terlihat kata Allah dengan peningkatan imannya. Yu'minun fi'il mudhari, present continuous future. Bukan hanya saat Ramadan, meningkat terus pasca Ramadan. Jadi diukur dari kebiasaan sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Lihat kalimatnya di mushaf. Alif lam shad lam waw, alif tegak tak marbutah, menunjuk bentuk jamak melebihi salat fardu. Fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka as-salat dengan bentuk tadi bentuknya melebihi yang fardu. Artinya bertambah kesenangan menunaikan salatnya. Karena itu ketika dia latihan tarawih, latihan qiyam pasca Ramadan, terlihat peningkatan ibadah salatnya. Maka buktikan kepada Allah, ini pembuktian kita saat ini. Ramadan trainingnya, Ramadan latihannya. Maka kita lihat perbedaannya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Kalau sebelum Ramadan yang fardu saja kadang terlambat, pasca Ramadan tertinggal sunnah, kita gelisah. Ini menunjukkan benar takdirnya. Ramadan senang infak, lihat pasca Ramadan. Ramadan senang mengkaji Al-Quran, lihat pasca Ramadan. Sebelum Ramadan jangan bandingkan dengan Ramadannya, karena suasananya berbeda. Bandingkan dengan sebelum kita masuk Ramadan. Sebelum Ramadan hanya baca satu ayat, pasca Ramadan baca satu halaman walaupun 5 ayat. Ini menunjukkan takbirnya benar. Maka tugas kita membuktikan kepada Allah bahwa tidak salah kita mendapatkan Ramadan. Ini menunjukkan fungsi takbir sekaligus gambaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak disebutkan kata hudan dalam Al-Qur'an kecuali menunjuk pada transformasi akhlak yang muncul dari proses pelatihan ibadah, dan jangkauannya hablum minal makhluqat, berbuat baik kepada lingkungan sekitaran kita. Maka tidak ada orang yang benar takbirnya kecuali pasca Ramadan dia baik dengan kerabatnya, baik dengan orang tuanya, baik dengan teman-temannya, baik dengan pergaulannya. Jadi kalau ada yang hari ini mengatakan bangga dia dengan kencang melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi masih buruk hubungan dengan kawannya, kadang masih mencela, kadang gibah, kadang bikin hoax, kadang bikin fitnah, kadang mengacau, kadang meracau, dan belum ditobati, maka ada yang salah dalam kalimat takbirnya. Dan orang-orang ini yang disebutkan di hadis Muslim akan nestapa dalam hisabnya, karena setiap kebaikannya akan ditutupi dengan keburukannya, dan tersisalah keburukan ketika tak sanggup menutupinya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in fadiyat hasanatu fatuliha fin nar.
Maka ada orang bangkrut ketika habis kebaikannya karena ditutup oleh keburukan-keburukannya. Maka tugas kita tidak menghukumi orang lain. Tugas kita mendoakan kepada kita semua, mengoreksi diri kita. Jadi ketika Anda, saya, kita mengucapkan takbir ini saat sebelum kita sholat bahkan, saat sedang sholat bahkan, artinya detik ini, hari ini dimulai komitmen kita untuk menerjemahkan takbir tadi dalam dua perbuatan: meningkat ibadah ritual dan baik dalam hubungan sosial. Semoga dengan ini kita terjemahkan keberhasilan training kita dalam Ramadan menuju kehidupan yang lebih baik, dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Dan kalau umat Islamnya baik, insya Allah bangsa juga baik, negara juga baik, diri kita juga baik, dan kita akan kembali bertemu kepada yang maha baik dan bertatap dengan manusia yang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan doa ini Allah membimbing kita untuk menatap pribadi yang sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, dan itulah tanda-tanda kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, inna nas'aluka bi asma'ikal husnal akbar wa sifatikal 'ula akbar. Allahumma nas'aluka bi akbarika ya rabbal alamin an taghfir lana dhunubana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu kami memohon, dengan perintah-Mu kami berharap, dan dengan ketetapan-Mu ya Allah kami bermunajat. Kami mohon ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pengampun, kami mengakui ya Allah kami berbuat banyak kesalahan dan zalim. Kami mohon jangan biarkan ada satu hamba pun ya Allah di tempat, di lingkungan ini yang penuh dengan lumuran dosa, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada satu pun di antara kami yang tengah gelisah saat ini, maka tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang tengah diuji dengan penyakit siapapun ya Allah, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Allah, wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah merasakan kesulitan dalam hidupnya, apakah di rumah tangganya, di pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, dengan ibadah dan keikhlasan dia tunaikan, mohon ya Allah angkat segala kesulitannya. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rabbal alamin, taqabbal minna ya Allah jami'a amalna salih, wa khasatan fi Ramadan ma qumnaha, salawatina, qiyamana, ruku'ana, sujudana, wa takhashshu'ana, wa tadarru'ana, wa siyamana, wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami telah berjuang beribadah melawan nafsu kami saat Ramadan, maka mohon jangan sia-siakan perjuangan kami ya arhamar rahimin. Mohon terima salat kami, khusyuk kami, rukuk kami, sujud kami, puasa kami. Kami sadar itu semua tidak sempurna ya Allah, dan kami mengakui Engkau yang maha sempurna ya Allah. Maka dengan kesempurnaan-Mu mohon sempurnakan kekurangan ibadah kami ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, kami mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma hdi ghairil muslimin yahtadu ilal Islam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan saudara-saudara kami, tetangga kami, kerabat kami yang belum mendapatkan hidayah, berikan kekuatan untuk bersyahadat ya Allah sebelum wafat ya Allah. Mereka kawan kami ya Allah, tetangga kami, teman kami ya Allah, kami ingin berkumpul kembali di akhirat bersama mereka ya Allah. Berikan kelembutan pada jiwa mereka ya Allah untuk bersyahadat. Allahumma ya arhamar rahimin, ihdil muhsat, ihdil kullal asad, yatubu ilaih. Ya Allah, kami merasakan kami berbuat maksiat. Di tempat ini pun kami merasa ya Allah kami pelaku maksiat. Maksiat dengan pandangan kami, maksiat dengan lisan kami, maksiat dengan seluruh anggota tubuh kami, maksiat kepada ayah bunda kami, maksiat kepada pasangan kami, maksiat kepada anak-anak kami, dan puncaknya kepada-Mu ya arhamar rahimin. Kami mohon ya Allah, berikan hidayah pada pelaku-pelaku maksiat, berikan hidayah pada para pelaku maksiat untuk bertobat sebelum wafat ya arhamar rahimin, untuk bertobat sebelum wafat. Allahumma ja'al ya Allah baqiyat ayyamina hayatan thayyibah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik, wa akhir hayatina husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah, Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Tawaffana muslimin wal hifdz bis salihin. Ya Allah, kami memohon jikapun hari ini atau esok lusa datang ajal kami, mohon berikan kepada kami hadiah terindah di akhir hidup dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Hafidh lisanana naqulu kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
Mohon ya Allah ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat indah di akhir hidup kami, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Wajib kalimatan biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon ya Allah, jawab ya Allah kalimat kami dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabbmu. Aku ridha dengan amalmu dan kau pun akan ridha dengan pemberianku. Cepat datang kepadaku sebagai hamba, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahimin, unsurna ya Allah, unsurna min hawana, unsurna min asyaitanir rajim, wa unsurna min alqawmil kafirin. Ya Allah, mohon tolong kami dari pengaruh buruk nafsu kami, dari pengaruh buruk syaitan, dari pengaruh buruk orang-orang yang ingkar kepadamu ya Allah. Unsur ikhwatan nakhusuka ya Allah fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, mohon tolong berikan pertolonganmu kepada hamba-hambamu yang tengah diuji di berbagai tempat. Nakhusuka fi Filistin. Kami mohon dengan sangat ya Allah di pagi penuh berkah ini, mohon berikan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina ya Rahman. Masjidil Aqsa ya Rabbal Alamin. Di Masjidil Aqsa. Allahumma khaffif hisabana yaumal qiyamati an dha'fina bi nisbati ikhwana fi Filistin wa tahrir al-Aqsa. Ya Allah, mohon ringankan hisab kami di hari kiamat. Karena tak mampu berbuat banyak untuk Masjidil Aqsa, untuk Palestina ya Allah, untuk saudara-saudari kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma fil Iraq, fil Yaman, في أفغانستان وفي ليبيا وفي راهية وفي كل مكان المبتلين. اللهم ya Allah, rizqna salam fi hadhihi al-hayat ad-dunya. Ya Allah, anugerahkan kedamaian dalam kehidupan dunia kami ya Allah. Allahumma anugerahkan kedamaian ya Allah, jannibna at-tafriqa, jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma hadhihi al-baldah ya Allah, Indonesia, razaqtana biha ya arhamar rahimin, fahfadha ya rabbal alamin, jannibna ya Allah min at-tafriqa, wahid sufufana ya Allah, waj'al umarana udala, waj'al umarana udala, waj'al umarana mukhlasin. Ya Allah, negeri ini Indonesia kami sangat mencintainya ya Allah. Mohon berikan kami kekuatan untuk menjaga amanah negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan ya Allah, satukan kami dalam kebaikan ya Allah. Mohon berikan hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka untuk berbuat adil, berbuat baik, menjaga kesatuan negeri ini. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Ya Allah, kami mohon jaga para ulama kami agar ikhlas dalam berdakwah, agar tulus dalam berdakwah, mendamaikan umat, menjauhkan dari segala perpecahan dalam kehidupan. Allahumma taqabbal minna ya Allah jami'a amalna fi Ramadan. Ya Allah, kami mohon sekali lagi terima amalan kami khusus di Ramadan. Waghfir lana dzunubana warhamna innaka antal arhamur rahimin. Ya Allah, puncak segala permohonan, mohon sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami, sayangi keluarga kami, sayangi kerabat kami, sayangi tetangga-tetangga kami, sayangi ya Allah, sayangi hamba-hambamu yang berhak engkau sayangi, dan jadikan kami diantara hamba-hamba yang berhak engkau sayangi itu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami segala kebaikan di muka bumi yang mampu kami dapatkan, kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala apapun yang mengundang murka dan neraka-Mu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian hadirin yang dapat disampaikan, semoga bisa kita terjemahkan dalam interaksi harian kita. Semoga Allah menyayangi kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Dan cukupkan sampai di sini. Kalaupun bersalaman, kita menghormati prokes yang ada supaya kita menjaga ketertiban lingkungan kita. Cukup kita mungkin isyarat dari jauh, tidak perlu juga bertempelan, sehingga dengan itu semua kita menghormati prokes, hukum, dan dengan izin Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak, saya tahu dalilnya. Jadi kalau tadi lupa, ada dua hadis, hadis 75 dengan hadis 1 takbir. Imam menggabungkan dua hadis tadi. Ya, jazakumullah khair.